Kembali lagi di my channel di Lestari Ekspor. Pada video kali ini saya akan berbagi yaitu perencanaan untuk ekspor gitu ya. Namun sebelumnya untuk perencanaan ekspor ini yang utama kan di awal saya sudah pernah informasikan adalah dokumen ekspor. Nah, untuk dokumen ekspor rekan-rekan bisa play atau putar video saya sebelumnya ya. Nah, di sini perencanaan ekspor itu hal yang utama adalah yang pertama menentukan produk yang kita ekspor itu udah ready gitu ya kan. Ini perencanaan untuk ekspor ya rekan-rekan semuanya. Jadi produknya udah ready. Nah, ini hal yang utama ketika kita untuk merencanakan ekspornya. Lalu udah produknya ready, terus negara tujuannya juga misalnya kita udah mateng nih gitu kan. Lalu di sebelum yang kedua ini yang tentunya kita sudah punya buyer ya teman-teman semuanya. Artinya punya buyer, udah punya kontrak gitu kan, ya udah punya kontrak perjanjian gitu ya. Ini ada, jadi kita udah tinggal, ini hanya perencanaan untuk ekspor. Misalnya ini ready nih, video sebelumnya saya kan sudah informasikan untuk kita mau langsung nih ekspor atau misalnya stuffing gitu kan. Setelah kita stuffing pun harus inspeksi dahulu ya teman-teman, misalnya inspeksi dari Sukopindo gitu kan, artinya bebas hama atau fumigasinya gitu. Lalu nomor 3 itu tadi kan udah negara tujuannya udah, lalu yang kalah utama, artinya yang tidak kalah penting adalah pengirimannya apa gitu kan. Di sini kan di awal sudah saya informasikan pengirimannya itu ada 2, bisa dari udara ataupun bisa dari laut gitu. Di sini rekan-rekan hanya menentukan yang mana saja gitu kan. Lalu nomor 4 apa? Yang sangat penting dan mari kita simak satu persatu. Nomor 4 itu adalah tadi jalur pengirimannya sudah. Nomor 4 yang tidak kalah penting adalah seperti yang saya informasikan, fumigasi. Ini bisa rekan-rekan melalui Sukopindo atau banyak supplier lainnya. Rekan-rekan bisa kerjasama dengan yang lainnya atau mitra wisesa atau yang lainnya gitu ya. Untuk rekan-rekan di sini kita dari perusahaan saya sendiri pakai misalnya pakai PT dari untuk fumigasi mitra wisesa gitu. Tapi untuk rekan-rekan yang lain bisa cari yang lain gitu. Lalu sudah ada fumigasi, yang tidak kalah penting kita menentukan jadwal. Nah, di sini kan di awal kita udah informasikan berapa tanggalnya kita kirim gitu kan. Jadi kita tentukan jadwalnya nih tanggal berapa gitu kan. Karena yang ekspor ini juga bukan harus ada manage-nya gitu kan ya rekan-rekan semua. Lalu setelah udah semuanya lengkap, udah tanggalnya, yang kita juga harus menentukan SKA gitu kan, artinya menyiapkan ya. Di awal kan dokumennya ada SKA juga ya, surat keterangan asal. Lalu menyiapkan namanya surat pemberitahuan ekspor atau PEB gitu. Oh ya rekan-rekan semua, di sini kan ketika kita menentukan jalur pengiriman ini bisa dari udara, tadi saya bisa dari laut. Nah, dan perihal pengiriman juga ada, misalnya kita kan ada 3 ya, bisa pakai CIF, CNF atau FOB gitu. Kalau namun CIF itu artinya asuransi. Nah, CNF tidak ada asuransi, namun ada kapal. Namun freight hanya di kapal saja kita tanggung. Nanti untuk 3 klasifikasi ini atau misalnya CIF, CNF, dan FOB akan saya bahas secara detail gitu ya. Karena berbeda satu dengan lain. Namun jika saya ditanya mau milih yang mana, sebenarnya ini gimana kita kontraknya ke bayarnya gitu kan, perjanjian di awalnya gimana gitu, apakah memang CIF atau CNF atau FOB gitu. Tapi biasanya
kita itu lebih sering FOB gitu. Tapi ada juga buyer yang misalnya nih CNF, CAF aja ataupun CNF gitu. CNF ini kan udah langsung ke kapal ke negara mereka. Artinya mereka udah include ongkos kirim gitulah ya istilahnya kata ininya. Tapi kita harus pertimbangin nih harga barang kita dengan ongkos kirim gitu. Jangan sampai kayak kita buat perjanjian itu ongkos kirim atau misalnya kapalnya atau ongkos kirimnya kita tidak hitung gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan gitu. Lalu kan sebelum kita ini kan di awal-awal sudah saya informasikan ada packing list ya rekan-rekan semuanya. Packing list ini informasi yang di dalamnya ini saya akan bahas ya pada video ini. Namun packing list kan sudah saya pernah show ya di video saya sebelumnya gimana contohnya gitu ya rekan-rekan semuanya. Di packing list itu ada namanya nomor packing list di atas ya. Lalu ada tanggalnya ada juga nama data lengkap eksportir dan importir. Jadi data kita atau data perusahaan kita dan importir atau negara atau buyer yang beli barang ke kita itu ada datanya di packing list tersebut. Lalu nomor PO, lalu nama lengkap barang, lalu serta jumlah barang berapa, serta berat bersih lah ya, berat kotor dan berat bersih. Nah, di packing list ini juga ada harganya gitu, artinya kan ada tertera dalam mata uang asing yang pasti ya rekan-rekan semua, karena kan kita transaksinya menggunakan mata uang asing gitu. Seperti kemarin kita baru ekspor juga, selain Meksiko kita baru ekspor juga ke negara kota Sydney, negara Australia gitu. Itu juga kita setiap bulan pasti ekspor gitu. Jadi otomatis harus ada yang dokumen yang tadi gitu. Jadi di packing list sebelumnya kan sudah saya pernah show ya di video sebelumnya gimana contoh packing list gitu. Namun saya juga mungkin ada ready packing list di sini. Rekan-rekan semua. Di sini juga saya informasikan rekan-rekan semua jika ingin memulai bisnis ekspor itu sebenarnya setelah tadi kan sudah ada packing list, ada juga namanya commercial invoice. Yang nggak kalah penting, commercial invoice ini adalah kita sudah ekspor. Nah, di sini ada namanya commercial invoice. Ini adalah commercial invoice di mana ini harga yang sudah harus diketahui oleh buyer. Artinya dokumen yang mengisi informasi mengenai data yang kita ekspor gitu kan, data ekspor serta nilai barangnya serta harganya. Di sini ya teman-teman, berapa ini? 55.600. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga ya 55. Nah, di situ itu adalah dokumen. Jadi ini dokumennya juga sebagai surat penagihan kita kepada penerima barang atau yang disebut dengan importir. Nah, kita kan eksportir. Nah, setelah kita selesaikan tadi packing list, nah ini enggak kalah penting namanya commercial invoice. Karena ini adalah sebagai tagihan kita. Gitu. Artinya dokumen ini sebagai jumlah atau informasi seberapa nilai tagihan yang akan kita tagih ke buyer gitu rekan-rekan semuanya. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Dan perihal nanti FOB, CNF dan CAF akan saya bahas di next video ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Thanks for watching. See you.